Pak, terkait dengan status pegawai KPK sebagai ASN ini dianggap sebagai satu upaya untuk pelemahan lembaga KPK. Meletakkan KPK di bawah ketiak pemerintah sehingga kemudian KPK tidak akan lagi tajam mengusut kasus korupsi di dalam pemerintah yang sedang berkuasa. Nah, bagaimana tanggapan Anda, Pak? Saya pikir arahan Presiden terkait alih status pegawai KPK sebagai ASN semakin menegaskan komitmen pemerintah untuk apa? Untuk menjaga KPK agar dapat bekerja secara maksimal sesuai dengan tugasnya sebagai ujung tombak pemberantasan korupsi di Indonesia. Dan KSP pasti akan mengawal arahan Presiden tersebut. Dari awal Presiden ingin agar KPK memiliki sumber daya manusia yang terbaik dan berkomitmen tinggi di dalam memberantas korupsi. Karena itulah proses pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN membuat pemberantasan korupsi harus menjadi lebih sistematis. Dan kita juga mesti tahu bahwa proses alih status pegawai KPK menjadi ASN merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang KPK. Yang kedua, PP Nomor 41 tahun 2020 tentang pengalihan pegawai KPK menjadi pegawai ASN. Dan yang ketiga adalah Peraturan KPK Nomor 1 tahun 2021 tentang tata cara pengalihan pegawai KPK menjadi ASN. Dalam mensikapi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70 tahun 2019, Presiden mengingatkan bahwa alih status kepegawaian harus tetap memegang prinsip tidak boleh merugikan hak pegawai KPK. Dan Presiden menyerahkan pada mekanisme yang berlaku, di mana pimpinan KPK, Sekjen KPK, bersama-sama Kementerian Pan-RB dan Kepala BKN bisa merumuskan kebijakan yang terbaik untuk memastikan prinsip itu dapat dibenahi. Langkah ini perlu untuk memastikan kita mendapatkan garda terbaik pemberantasan korupsi yang berintegritas dan berjiwa merah putih. Itu sebenarnya apa yang telah dipikirkan kita bersama. Jadi janganlah persoalan ini belum dipahami sepenuhnya oleh kita semuanya, tetapi justru digoreng kanan kiri, akhirnya keluar dari substansi tujuan yang hendak dicapai. Saya berharap dengan penjelasan ini masyarakat Indonesia bisa memahami dengan lebih utuh begitu. Pak, soal gagal masuknya sejumlah pegawai KPK karena tidak lolos uji tes wawasan kebangsaan ini juga dianggap sebagai upaya pelemahan lembaga KPK. Karena yang tidak lolos ini adalah mereka yang vokal pada upaya reformasi KPK. Bagaimana, Pak? Ya, soal tes wawasan kebangsaan yang sempat menjadi polemik haruslah dilihat sebagai bentuk dari penguatan wawasan kebangsaan setiap pegawai pemerintahan. Kalau enggak ya kita hanya melihatnya dari satu sisi gitu. Karena selama ini sebenarnya sudah berjalan. Dan tidak hanya ranah KPK saja, tetapi seluruh mereka yang berproses atas alih status menjadi ASN di semua lembaga. Sekali lagi bahwa ini sebenarnya sudah berlaku di semua lembaga dan termasuk juga di kalangan BUMN. Soal tidak lolos uji TWK sebenarnya tidak hanya di KPK, tetapi juga di lembaga-lembaga lain pernah terjadi seperti itu kondisinya. Bahkan di BPIP juga ada, ya, begitu tes TWK mereka ternyata tidak lolos. Kenapa itu tidak ribut? Kenapa yang di KPK begitu ributkan? Gitu. Selanjutnya, begitu pula dengan
mekanisme tes wawasan kebangsaan yang jadi perdebatan harus dipastikan disusun dengan lebih baik. KSP dalam hal ini merekomendasikan untuk juga melibatkan NU dan Muhammadiyah yang telah teruji mampu merajut simbol kebangsaan dan kebinekaan Indonesia. Juga perlu dipikirkan sejumlah skenario atas perbaikan terhadap mereka-mereka yang wawasan kebangsaannya masih kurang, yaitu melalui pendidikan kedinasan seperti yang diinginkan oleh Pak Presiden. Karena ini memang harus diperkuat dari waktu ke waktu. Persoalan wawasan kebangsaan itu bisa naik turun karena memang ancamannya juga semakin keras. Untuk itu penguatan sungguh sangat diperlukan. Kenapa kita mesti bertele-tele mendiskusikan sesuatu yang baik untuk kepentingan masa depan Indonesia? Ini bangsa ini sungguh kadang-kadang kehilangan akal sehat. Gitu. Nah, terakhir saya juga ingin menyampaikan bahwa sebaiknya kita sudahilah energi negatif dan praduga yang tidak konstruktif terhadap KPK ini. Perlu sikap bijak ya dari semua pihak untuk mensikapi situasi ini. Kita tahu bahwa ini sudah final, KPK harus terus diperkuat oleh siapa? Oleh kita semua. Ya, oleh kita semuanya. Kita beri kepercayaan penuh kepada KPK untuk membenahi dan memperkuat diri, bekerja untuk menindak koruptor secara tidak pandang bulu. Itu penting ya. Termasuk juga pencegahan. Pencegahan korupsi kita punya instrumennya ya. Strategi pencegahan korupsi. Maka sekali lagi kita semuanya ya, saatnya KPK kembali berkonsentrasi pada tugas pokok dan fungsinya. Dan kita dukung sepenuhnya. Masyarakat dukung sepenuhnya. Itu saya pikir yang bisa saya sampaikan.